bagi rekan-rekan wirausaha yang mau bergerak di bidang sablon manual. Ya, kita bertemu lagi dengan channel Berani Wirausaha. Ya, bagi semua rekan-rekan wirausaha, bagi rekan-rekan wirausaha dimanapun berada, hari ini saya mau bikin konten untuk membersihkan film dari sablon atau membersihkan afruk. Nah, nanti saya menggunakan yang sudah jadi saja seperti ini. Brimol BP1. Brimol BP1 ini tinggal beli jadi langsung pakai. Tidak perlu pakai apa-apa yang lain lagi. Cukup simpel, lebih baik kita beli saja. Sangat simpel daripada kita harus pakai seperti yang Rinso atau Baiklin dan lain-lainnya. Jadi lebih baik kita beli, dan pemakaiannya juga tidak terlalu banyak, hanya sedikit, cukuplah irit lah untuk membersihkan film sablon atau afruk ini. Nah, kemarin itu saya sudah mengerjakan beberapa sablonan. Nah, ini film yang saya gunakan. Nah, ini sudah ada untuk sablon tote bag yang kertas dan sablon mangkok yang putih besar, serta sablon mangkok kecil 2 kali. Mangkok kecil yang bentuknya bola. Nah, itu sudah saya gunakan sebanyak 4 kali. Nah, jadi ini saya mau bersihkan. Ini belum saya bersihkan, sudah ada berapa bulan karena saya belum dapat orderan untuk sablon lagi. Nah, ayo kita lihat bagaimana cara membersihkan film atau artwork ini. Oke, check it out. Ya, rekan-rekan wirausaha, sebelum saya melakukan untuk membersihkan film atau artwork ini, nah, ini dengan menggunakan Brimol BP1 ini, di sini juga terdapat caranya. Cara untuk membersihkannya. Nah, ini dia. Petunjuk pemakaian. Bersihkan dahulu stensil atau film atau artwork yang telah selesai cetak dengan M3. M3 itu adalah thinner M3. Kemudian oleskan Brimol BP1 secara tipis dan merata pada screen bagian luar dan dalam. Jadi dilapisi di screen bagian dalam dan luar. Setelah dilapisi, tunggu 15 menit, sebaiknya tidak sampai mengering. Jadi masih basah brimolnya, jangan sampai mengering. Kalau mengering itu kemungkinan afruknya kembali keras lagi, tidak empuk. Lalu semprotkan dengan air biasa, maka stensilan segera rontok dan screen menjadi bersih dan siap dipakai kembali. Nah, itulah keuntungan di dalam sablon untuk sablon manual seperti ini. Jadi screen ini bisa digunakan berkali-kali selama dia masih bagus dan tidak robek atau rusak. Jadi kita sangat menghemat untuk biaya sablon manual ini. Tetapi untuk sablon manual ini
kita harus ada minimum order. Nah, kalau yang seperti kaos itu kita minimum order bisa 10 piece atau 1 lusin minimum ordernya itu bisa. Tapi kalau untuk souvenir sebisa mungkin minimum order di atas 200. Nah, itu baru kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan, karena untuk souvenir itu paling kita hargai satu piece-nya 1.000. Jadi kalau misalkan 200 piece 200.000. Nah, itulah ya kemudahan atau keuntungan di dalam sablon manual ini. Ayo kita lanjut untuk melakukan pembersihan dari screen ini. Oke. Ya, rekan-rekan wirausaha, pertama kita buka dulu tutup dari Bremol BP1 ini. Nah, ini masih ada tutup pelindungnya di dalam. Nah, ini warnanya agak ungu Bremolnya, dan bentuknya seperti lilin tapi lunak. Lalu ini screennya, Bremolnya. Ya, kita mau lapisi Bremol ini di screen yang ada afruknya, yang ada filmnya. Kita oleskan menggunakan PVC seperti kartu yang PVC buat bikin ID card, KTP. Kita lapisi seperti ini. Ya, menurut saya ini cukup mudah ya rekan-rekan wirausaha. Jadi bagi pemula pun pasti akan bisa, karena saya juga termasuk pemula di dalam sablon ini. Kita lapisi seluruhnya. Nah, untuk memastikannya sudah merata, kita lihat seperti ini. Nah, ini kelihatan dia basah. Ini bagian luarnya. Lalu sekarang kita ke bagian dalam. Nah, screen yang saya gunakan ini adalah screen ukuran kertas A4.
Dan screen ini untuk screen plastik atau keramik seperti itu, tidak untuk screen kaos. Sebisa mungkin sampai ke sudut-sudutnya ya. Nah, ini sudah merata di luar dan dalam. Ya. Ya, mungkin di kamera tidak terlalu terlihat, tapi terlihatnya basah sudah. Ya, seperti ini. Jadi kita tinggal tunggu 15 menit untuk membersihkannya. Oke. Ya, rekan-rekan wirausaha, ini sudah 15 menit. Jadi mau saya bersihkan dengan air, saya semprot. Nah, saya menggunakan semprotan seperti ini. Jadi cukup sederhana, tidak perlu modal terlalu besar. Pakai seperti ini. Ayo kita semprot. Nah itu ya, rekan-rekan. Terlihat dia langsung bersih. Nah, afrokannya itu langsung rontok. Terlihat perbedaannya. Ini yang di sini bersih, yang di sini masih berwarna afro hijau. Nah, cukup seperti ini ya, rekan-rekan wirausaha. Membersihkannya. Jadi kita tidak perlu pakai yang namanya rinso atau yang lainnya seperti Biclean. Nah seperti ini tuh ya, terlihat bersih. Nah ini adalah bekas saya sablon mangkok di bola, nama pengantin ini dan tanggal pernikahannya. Nah, rekan-rekan wirausaha, jikalau ada yang seperti ini, memang nanti tidak bisa, nanti kita tinggal keringkan lagi screennya ini dari air. Setelah kering, nanti kita olesi brimolnya lagi. Jadi tidak perlu khawatir ya, rekan-rekan wirausaha, bisa kita ulang. Jadi kita bersihkan dulu yang memang bisa dibersihkan. Nah ini cukup mudah, cukup disemprot menggunakan ini sudah bisa bersih. Nah kalau bisa ini kita balik juga, jadi luar dalam melalui luar dalam kita semprotnya. Karena tadi kan brimolnya itu kita olesi di dalam dan di luar. Siapa tahu dari luar tidak luntur, afrokannya dari dalam bisa luntur juga.
Ya, di dalam mengerjakan pekerjaan ini rekan-rekan wirausaha kita memang memerlukan kesabaran agar screen ini kembali menjadi bersih. Jadi kita harus teliti dan sabar ini di dalam mengerjakan ini. Jadi ya, bagi rekan-rekan wirausaha yang mau bergerak di bidang sablon manual, tidak punya modal besar, masih bisa dijalankan dengan modal yang secukupnya, asalkan kita mau menggunakan alat-alat sederhana seperti ini. Siapa tahu dengan memulai dari awal seperti ini, rekan-rekan wirausaha dapat maju ya. Jadi jangan berpikir tidak ada modal karena memerlukan modal yang besar. Kita bisa mulai dari modal yang kecil. Ya, kita semprot terus sampai bersih. Jika memang sudah tidak bisa, nanti kita akan coba pakai Bimo lagi yang belum kena ini, yang belum bersih. Ya, rekan-rekan wirausaha, ini tadi kita sudah semprot dan ini saya sudah lap airnya agar kering screennya. Nah, ini tapi belum bersih sempurna ya rekan-rekan wirausaha, masih ada afruknya. Nanti kita coba olesi brimol lagi ya, kita olesi brimolnya lagi agar bersih sempurna. Nah, yang bagian sini kan sudah bersih nih. Nah, sudah bersih. Nah, bagian sini sudah bersih. Ya. Ayo kita olesi brimol kembali. Saya menggunakan alat tambahan karena terlalu dalam, jadi saya ambilnya pakai ini. Ya, dioleskan, lalu kita ratakan kembali. Kita ratakan. Kita olesinya buat yang belum bersih saja, yang sudah bersih nggak usah diolesi. Ya, seperti ini ya. Ya, ini bagian luarnya, lalu kita ke bagian dalamnya. Ya, semoga 2 kali pengolesan brimol ini sudah bersih sempurna ya rekan-rekan wirausaha ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di dalam membersihkan screen ini kita benar-benar membutuhkan kesabaran agar benar-benar bersih.
Ya, saya rasa sudah cukup di dalam mengolesi brimolnya. Jadi kita tunggu lagi selama 15 menit. Oke. Ya, rekan-rekan wirausaha, ini sudah 15 menit ya. Ayo kita mulai semprot lagi. Apakah bisa bersih untuk pengolesan brimol yang keduanya ini. Ya. Ya, ini rontok ya, rekan-rekan wirausaha. Ini ya rontok juga. Ya rontok ya, rekan-rekan memang agak keras ini karena ini waktu saya bikin film kena double ini, double upload. Nah itu rontok. Ya. Semoga bersih ya rekan-rekan berusaha, biar screen ini bisa saya gunakan lagi. Ya rekan-rekan wirausaha, ini saya sudah coba semprot terus. Nah yang agak bersihan yang sebelah sini, tapi yang di sini masih ya, masih. Kita jangan menyerah, kita coba terus. Kalau memang tidak bisa dibersihkan, ya sudah, mau bagaimana lagi, berarti area sini tidak bisa digunakan untuk produk-produk kecil seperti ini. Nanti kita bisa tempatkan di posisi sini untuk sablon-sablon kecil di sebelah yang masih bisa digunakan. Nah ini kalau memang nanti tidak bisa bersih, area ini kita tidak gunakan untuk sablon. Jadi walaupun seperti ini, screen ini masih bisa digunakan untuk sablon yang produk-produk kecil ya. Ya, yang penting kita coba terus bersihkan sampai memang benar-benar. Kalau memang tidak bisa ya sudah, mau tidak mau berarti tidak bisa dibersihkan. Ayo. Ya rekan-rekan wirausaha, ini masih ada yang belum bersih. Ini dia, hanya segini ya, belum bersih. Sama yang ini bercak-bercak dikit ya, ini belum bersih. Padahal ini sudah 2 kali ya, sudah 2 kali di brimol, tapi belum bersih. Kita coba lagi ya, kalau siapa tahu dengan yang ketiga kalinya ini bisa bersih ya. Apakah mungkin tadi tidak terolesi atau tidak terlalu banyak atau tidak terlalu cukup terkena brimolnya. Jadi kita coba untuk ketiga kalinya kita olesi brimol. Ya mungkin ini kan lebih fokus ke area sini. Siapa tahu memang benar belum cukup terolesi brimolnya. Nah di area sini masih ada beberapa titik yang belum bersih juga.
Ini sekarang kita ke bagian dalamnya, kita olesi Brimol juga depan belakang ya. Semoga berhasil ya rekan-rekan usaha dan bersih. Ini mungkin karena sudah lama juga tidak langsung saya bersihkan screennya. Nah, sudah ya rekan-rekan wirausaha, sudah di Brimol lagi. Kita tunggu lagi 15 menit. Lalu kita semprot kembali. Oke. Ya, rekan-rekan wirausaha, ini sudah 15 menit. Nah, itu dia sudah diolesi Brimol. Ini ya. Tinggal kita semprot. Semoga berhasil ya rekan-rekan wirausaha. Ayo kita semprot. Berhasil. Rontok rekan-rekan wirausaha, tapi cukup keras. Kalau yang ini langsung sini. Ya, rekan-rekan wirausaha, tadi sudah saya semprot kembali, tetapi hasilnya masih belum bersih. Ya, mungkin waktu pada saat saya selesai menyablon, saya tidak membersihkannya sampai bersih dengan thinner M3. Setelah itu saya diamkan juga sampai lama. Mungkin ini sudah mengeras dengan campuran tintanya. Soalnya pada saat saya sablon ini saya menggunakan tinta untuk keramik yang menggunakan tambahan katalis. Jadi sangat kuat sekali itu tinta plus katalis, sangat kuat. Kemungkinan seperti itu. Ya, ini menjadi pengalaman saya dan semoga membantu rekan-rekan wirausaha juga yang memang bergerak di bidang sablon keramik dan di dalam membersihkan screen ini, baik pemula dan baik yang sudah berpengalaman. Kita saling berbagi pengalaman ya. Itulah rekan-rekan wirausaha, di dalam saya membersihkan screen untuk nanti dapat saya gunakan kembali. Ini walaupun masih ada yang belum bersih, tapi ini screen masih bisa digunakan di area yang bersih. Karena untuk sablon souvenir menggunakan area-area kecil, tidak full A4, terkecuali mau cetak tas, sablon tas yang memerlukan luas A4, ini tidak bisa digunakan. Jadi kita harus menggunakan screen baru. Ya, semoga video ini menjadi motivasi buat rekan-rekan wirausaha dimanapun berada dan menjadi suatu pengalaman buat saya serta buat rekan-rekan wirausaha semua. Oke, see you.